Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Permatasari dengan NIM 2018-0102-044. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Esa Unggul Kampus Citraraya. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah Pemeriksa Akuntansi 2, yaitu materi jasa asuransi lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi jasa asuransi itu. Yang pertama ini ada definisi dari jasa asuransi, yaitu sebuah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi atau konteksnya bagi pembuat keputusan. Atau lebih jelasnya, jasa asuransi ini adalah sebuah jenis jasa penjaminan yang dilakukan oleh sebuah profesi akuntan publik atau auditor independen dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang akan menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Next, slide selanjutnya ini ada jasa atestasi. Jasa atestasi ini merupakan salah satu tipe jasa asuransi yang disediakan oleh profesi akuntan publik. Nah, jasa atestasi ini memiliki definisi yaitu sebagai sebuah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik, yang dimana profesi akuntan publik ini akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggung-jawabi oleh pihak lain. Oke, di sini ada 5 kategori jasa atestasi. Yang pertama ada audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua ada audit atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu review laporan keuangan historis. Yang keempat, jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Nah, yang pertama tadi ada audit atas laporan keuangan historis. Apa sih maksudnya audit atas laporan keuangan historis ini? Yaitu merupakan salah satu bentuk jasa atestasi yang dilakukan oleh auditor. Nah, dalam pemberian jasa ini itu auditor akan menerbitkan sebuah laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat atau yang biasa disebut opinion. Apakah laporan ini itu telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau belum? Nah, auditing ini merupakan suatu bentuk pemberian jasa penjaminan yang paling banyak dilakukan oleh profesi akuntan publik atau auditor independen dibandingkan dengan jasa penjaminan lainnya. Selanjutnya ini ada review atas laporan keuangan historis. Penelaahan atau review atas laporan keuangan historis ini adalah jenis lain dari jasa atestasi yang diberikan oleh profesi akuntan publik atau auditor independen. Banyak perusahaan non-publik yang menginginkan jaminan atas laporan keuangannya dengan biaya yang lebih murah. Audit sebagaimana diuraikan di atas ini menghasilkan jaminan yang lebih tinggi, sedangkan penelaahan atau review hanya menghasilkan jaminan yang moderat atas laporan keuangan tersebut. Dan untuk mendapatkan jaminan ini itu dibutuhkan bukti yang lebih sedikit. Maka penelaahan atau review untuk keperluan tertentu ini dipandang sudah cukup memadai dan dapat dilakukan oleh akuntan publik. Oke, selanjutnya ada jasa atestasi e-commerce dan teknologi informasi. AICPA atau American Institute of Certified Public Accounting dan CICA, yaitu Canadian Institute of Chartered Accountants, telah mengembangkan 5 prinsip, yaitu privasi online, keamanan, integritas pemrosesan, ketersediaan, dan kerahasiaan untuk digunakan dalam melakukan jasa-jasa seperti jasa web trust dan jasa SIS trust.
Nah, standar atestasi mendefinisikan 3 tingkat penugasan dan bentuk kesimpulan yang saling berhubungan, yaitu yang pertama ada pemeriksaan. Pemeriksaan di sini itu menghasilkan kesimpulan yang positif. Akuntan publik membuat pernyataan langsung mengenai apakah penyajian ini dari asersi, dilihat dari keseluruhan, dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kedua ini ada review. Review ini akuntan publik ini menyediakan kesimpulan assurance negatif. Dan yang terakhir itu ada prosedur yang disetujui. Semua prosedur yang dilakukan oleh akuntan publik disepakati oleh akuntan publik, pihak yang bertanggung jawab membuat asersi, dan pihak pemakai laporan akuntan publik. Tingkat keyakinan ini yang dimasukkan itu bervariasi. Nah, tadi sudah disinggung mengenai jasa web trust. Nah, definisi dari jasa web trust ini merupakan jasa yang spesifik yang dikembangkan menurut prinsip dan kriteria trust service yang lebih luas yang diterbitkan bersama oleh AICPA dan CICA. Nah, ketika melaksanakan jasa asuran web trust, kantor akuntan publik menilai apakah situs web perusahaan tersebut telah sesuai dengan prinsip trust service. Di sini ada 5 prinsip dari trust service tadi. Yang pertama itu ada keamanan. Prinsip keamanan ini akan memastikan bahwa sistem ini dilindungi dan tidak diakses oleh orang yang tidak memiliki otoritas. Yang kedua ini ada prinsip ketersediaan. Di mana prinsip ini itu akan memastikan bahwa sistem ini tersedia untuk operasi dan digunakan sesuai kesepakatan atau persetujuan. Yang ketiga yaitu prinsip integritas pemrosesan. Prinsip ini akan memastikan bahwa pemrosesan sistem ini lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Nah, yang keempat ada prinsip privasi online. Di mana prinsip ini akan memastikan bahwa sebuah informasi pribadi yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce itu dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan disimpan sesuai kesepakatan atau persetujuan. Yang terakhir yaitu prinsip kerahasiaan. Ini akan memastikan bahwa informasi yang dinyatakan sebagai rahasia akan dilindungi sesuai kesepakatan atau persetujuan. Selanjutnya, setelah membahas jasa web trust tadi, ada jasa SIS-Trust. Jasa SIS-Trust ini dibentuk untuk menyediakan jasa asuransi mengenai keandalan sistem informasi untuk menilai dan menguji keandalan sistem dalam suatu area serta menghasilkan informasi yang real time. Dalam penugasan SIS-Trust, akuntan publik yang memiliki lisensi SIS-Trust akan mengevaluasi sistem komputer perusahaan dengan menggunakan prinsip dan kriteria SIS-Trust, serta menentukan apakah pengendalian terhadap sistem tersebut itu berjalan. Selanjutnya ada jasa atestasi lainnya. Profesi akuntan publik atau auditor independen dapat memberikan berbagai macam jasa atestasi. Kebanyakan dari jasa atestasi tersebut merupakan sebuah perluasan dari auditing atas laporan keuangan. Karena pemakai laporan membutuhkan jaminan independen tentang informasi lainnya di luar dari informasi laporan keuangannya. Contohnya itu bank. Bank itu sering meminta kepada debiturnya itu atau pengambil kredit agar diperiksa oleh akuntan publik atau auditor independen untuk mendapatkan jaminan bahwa debitur itu telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam akad kredit. Nah, selain itu, profesi akuntan publik atau auditor independen dapat juga melakukan atestasi atas laporan keuangan prospektif yang sering diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman. Nah, selanjutnya ada audit atas pengendalian internal. Pengendalian internal itu sendiri memiliki definisi sebuah cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk melindungi aset-aset perusahaan yang dimilikinya.
Nah, dalam membentuk pengendalian internal ini biasanya sebuah manajemen akan memiliki tujuan. Nah, tiga tujuan umum dan satu pernyataan dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Di antaranya, yang pertama itu ada rehabilitas pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab kepada hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar, sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab. Yang kedua ada efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan terpenting dalam pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada ketaatan pada hukum dan peraturan. Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memahami pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Oke, next ada jasa lain dari jasa asuransi yaitu jasa layanan penelaahan. Di sini ada 5 syarat auditor dalam penugasan jasa peninjauan ini. Di antaranya yang pertama, memperoleh pemahaman atas prinsip akuntansi dalam industri klien. Yang kedua, yaitu memperoleh pemahaman atas klien. Yang ketiga, melakukan tanya jawab tentang manajemen. Yang keempat, melakukan prosedur analitis, dan yang terakhir yaitu mendapatkan surat representasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga materinya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.